Cerita berlanjut dengan seorang pria yang menyamar untuk menyusup ke dalam penjara. Di sana, penjaga berjaga di depan sel seorang narapidana yang akan dihukum mati. Seorang pembunuh berantai bernama Hugo Coperlius, sang pengendali boneka yang telah meneror kekaisaran. Sementara itu, Noel terlihat sedang berlatih dengan berlari membawa beban berat. Rutinitas pagi yang dia jalani setiap hari. Latihan ini mengingatkannya pada masa pelatihan keras bersama kakeknya, yang membuat Noel terus bekerja keras meski pekerjaannya sebagai juru bicara tidak memiliki bakat untuk memperkuat tubuhnya. Dia percaya latihan adalah cara untuk bertahan sebagai seorang seeker. Saat mandi, Noel teringat komentar Alma tentang bentuk tubuhnya yang bagus namun malah disia-siakan dengan bekerja sebagai juru bicara. Tidak lama kemudian, Alma datang ke kamar Noel yang lebih nyaman dibandingkan kamarnya sendiri. Di sini dia terpukau sama tubuhnya si Noel. Alma mendadak menyerangnya dengan niat mencium Noel secara paksa hingga situasi menjadi uhui. Dalam perjalanan setelahnya, Alma merengek karena terluka akibat perlawanan Noel. Namun, Noel menegaskan bahwa Alma tidak berhak mengeluh karena dia sendiri yang memulai masalah. Alma melihat orang-orang di sekitarnya, termasuk beberapa pasangan yang sedang berkencan. Hal itu membuatnya mengajak Noel untuk berkencan juga. Destinasi pertama mereka adalah serikat penilaian, tempat evaluasi dan peningkatan pekerjaan dilakukan. Serikat ini dijalankan oleh penilai, profesi khusus milik segelintir ras kerdil yang tidak memiliki sistem naik level, tetapi terobsesi meneliti pekerjaan orang lain. Noel kemudian menanyakan tanda peningkatan peringkat yang muncul di dada Alma, tanda yang biasanya muncul di dada atau punggung tangan seseorang ketika pekerjaan mereka siap ditingkatkan. Noel juga membahas rencana Alma menjadi assassin, yang menurutnya akan meningkatkan daya tempur kelompok. Namun, Noel mengingatkan pentingnya kecocokan dengan rekan tim di masa depan, terutama karena dia berencana menambah satu anggota lagi. Dia menilai beroperasi hanya berdua terlalu berbahaya saat menjelajahi abis. Karena itu, Noel menyarankan Alma tidak terburu-buru mengganti pekerjaannya menjadi assassin. Sebagai gantinya, dia ingin mengevaluasi kecocokan peningkatan pekerjaan Alma terlebih dahulu. Setelah itu, mereka berencana mengunjungi toko senjata langganan Noel yang dikelola oleh seorang dwarf. Sesampainya di toko senjata, Noel dan Alma disambut oleh pemilik toko yang cabul membuat mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka lalu melanjutkan ke toko buku skill, tempat berbagi buku untuk mempelajari kemampuan. Noel meminta rekomendasi buku skill untuk Alma yang sesuai dengan pekerjaan Skoll peringkat C. Lalu memberinya uang 1 juta fil untuk membeli buku, sementara dia sendiri pergi ke toko lain. Namun dengan lucunya, Alma justru membeli boneka beruang selain buku armor piercing, skill yang berguna untuk mengurangi separuh pertahanan musuh seharga 800.000 fil. Sisanya dia habiskan untuk boneka itu. Sementara itu, Noel tidak membeli apapun karena buku skill incarannya Pemurnian Undead berharga 30 juta fil. Di tengah pembicaraan, Noel merasakan kehadiran seseorang misterius dan memutuskan pergi, meninggalkan Alma sendirian di kafe. Ternyata, Noel menemui Loki, pria yang sebelumnya menyusup ke penjara. Loki memberikan informasi tentang seseorang yang Noel cari, sekaligus mempertanyakan keseriusan Noel merekrut Hago, pembunuh berantai, sebagai rekan tim. Noel menegaskan keyakinannya bahwa Hago tidak bersalah dalam kasus pembunuhan tersebut. Karena itu, dia meminta Loki untuk menyelidiki lebih jauh dan membuktikan kebenaran klaimnya. Loki menyebut Noel cukup sinting karena telah menjual rekannya sebagai budak dan berniat merekrut seorang narapidana sebagai anggota tim. Namun, Noel justru menganggap itu sebagai pujian, mengingat Loki adalah informan nomor 1 di ibu kota dengan julukan Faceless. Loki menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah seorang peniru yang mampu mengubah wujud sesuka hati, memungkinkan menyusup ke berbagai tempat. Noel tidak heran karena pekerjaan langka seperti peniru memang kurang terdokumentasi di serikat penilaian. Bahkan, Noel menduga wujud Loki saat ini bukanlah wujud aslinya. Setelah memberi upah, Noel meminta Loki melanjutkan penyelidikannya. Sebelum pergi, Loki memberi informasi tambahan bahwa ada obat berbahaya yang beredar di pasar gelap. Meskipun obat itu sangat mujarab, efek sampingnya bisa membuat pemakai kehilangan kendali. Loki mencurigai Luciano Family tidak akan tinggal diam meskipun ada rumor bahwa sekutu mereka sendiri yang mengedarkan obat tersebut. Noel pun menyadari bahwa wilayah itu dikuasai oleh Gambino Family dengan bos mereka yaitu Albert Gambino.
Sementara itu, Alma terlihat kesal karena Noel meninggalkannya. Tidak lama kemudian, Licia datang dan menegur Alma. Noel mendapat informasi bahwa Zambiano Family kini dipimpin oleh anak pemimpin sebelumnya yang disebut lebih hebat daripada Pinocchio. Saat berjalan, Noel melihat seorang pria gelandangan yang jarang dia temui. Karena iba, Noel menjatuhkan sekeping uang saat melewatinya. Namun, gelandangan itu justru mengembalikan uang tersebut dan salah mengira Noel sebagai wanita cantik yang kebetulan lewat. Noel segera menegaskan bahwa dia adalah seorang pria, membuat gelandangan tersebut malah terkejut. Gelandangan itu bersikeras mengejar Noel, bahkan merasa terhina lalu mengambil posisi bertarung. Noel menyadari bahwa gelandangan tersebut bukan orang sembarangan. Gelandangan itu menyerang Noel dengan pedang kayu, tetapi Noel dengan mudah menghindarinya. Terkesima oleh gerakan Noel, gelandangan tersebut mengira Noel adalah seorang ninja. Noel menjelaskan bahwa ninja adalah istilah untuk orang dengan pekerjaan tipe scout dari Pulau Timur, tapi menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang juru bicara. Gelandangan yang menganggap Noel sangat kuat mulai bersiap menggunakan tekniknya, membuat Noel justru bersemangat karena merasa menemukan sesuatu yang dia cari. Noel pun berniat meladeni pria itu dengan serius. Namun tiba-tiba seorang pria pendek datang dan memarahi gelandangan tersebut. Sementara itu, Alma berbicara dengan Licia, menjelaskan bahwa pekerjaan scout dapat ditingkatkan menjadi 4 jenis, yaitu lini depan, assassin dan torture, atau lini belakang, chase dan bandit. Setelah evaluasi, Alma lebih cocok menjadi assassin atau chaser. Licia mengira Alma bimbang karena pilihannya dapat memengaruhi kecocokan tim. Noel pun menunda peningkatan pekerjaan Alma, kemungkinan terkait dengan rencananya mencari anggota baru. Kembali ke Noel. Pria pendek tersebut terus memerahi gelandangan. Saat kesal, dia menggunakan cincin yang memancarkan listrik untuk menyetrum gelandangan. Noel di sini terkejut menyadari cincin itu adalah fakta ketundukan, item kegelapan yang dapat memaksa seseorang tunduk pada pemiliknya. Noel berpendapat bahwa penggunaan fakta ketundukan terhadap manusia melanggar hukum, kecuali dalam hubungan antara majikan dan budak. Setelah gelandangan bernama Kouga pingsan akibat setruman, pria pendek itu mengira Noel adalah wanita. Dan kocaknya dia malah mulai mencoba menggoda. Noel yang di sini geram dengan sikap cambulnya langsung menendangnya. Noel kemudian mengarahkan senjata ke pria pendek itu dan menanyakan asal-usulnya. Pria itu mengaku berasal dari kota Soldiran di selatan, tempat dia kabur setelah menggelapkan dana dari keluarga di Albert. Diketahui bahwa Kouga, budak pria pendek itu, memiliki pekerjaan kendo dan sebelumnya dilatih untuk menjadi petarung. Pria pendek itu berencana membawa Kouga ke arena bawah tanah untuk bertarung demi uang. Noel sempat mempertimbangkan untuk menyingkirkan pria pendek tersebut agar bisa mengambil Kouga. Namun, dia akhirnya hanya menembakkan peluru ke udara sebagai peringatan dan memerintahkan pria itu untuk pergi. Dia yang ketakutan langsung segera melarikan diri. Noel merasa kecewa dengan Kouga, berpikir bahwa sosok sekuat dia seharusnya mampu meraih kebebasan sendiri. Noel tidak menginginkan anjing peliharaan seperti Kouga, melainkan seseorang yang liar dan ganas. Hal ini membuatnya merasa Kouga tidak sesuai dengan harapannya. Kembali ke Alma dan Licia, Noel justru dipaksa mentraktir mereka dengan alasan yang kocak. Licia yang tidak ingin meninggalkan Alma sendirian, serta Alma yang menyalahkan Noel karena telah meninggalkannya sebelumnya. Hasil, Noel setuju untuk menraktir mereka. Licia kemudian bertanya apakah Noel telah menemukan anggota baru yang menjanjikan. Noel sambil teringat pada Kouga menjawab bahwa dia belum menemukan sosok yang dia cari dan masih memiliki urusan penting lainnya. Ketika Noel bertanya tentang peredaran obat berbahaya, Licia menjelaskan bahwa obat itu memiliki efek samping yang membuat penggunanya menjadi gila dan kini diperjualbelikan secara bebas. Noel meminta Licia untuk menyampaikan informasi itu kepada Wolf. Licia merasa heran menyinggung bahwa Noel ternyata peduli kepada orang lain. Noel segera mengelak, mengatakan itu hanya bentuk berbagi informasi antara rekan kerja. Setelah itu, Licia berpamitan karena harus kembali bekerja. Sebelum pergi, Licia mengajak Alma untuk minum teh bersama di lain waktu, menyatakan bahwa ia kini menganggap Alma sebagai teman. Alma sangat senang mendengarnya karena akhirnya memiliki teman. Setelah Licia pergi, Noel menyadari bahwa rumor tentang obat berbahaya sudah menyebar luas di luar wilayah Gambino Family. Dia berharap situasi ini tidak akan menimbulkan masalah lebih besar. Di tempat lain, si Cebol ditangkap oleh anak buah Luciano Family karena menggelapkan dana dari The Umber Family. Penangkapannya adalah Albert Gambino, pemimpin Gambino Family, yang terkenal bengis dan sadis. Albert menyatakan akan menjadikan si Cebol dan budaknya alias si Kouga sebagai boneka untuk dikirim kembali ke The Umber Family.
Si Cebol di sini panik mendengar hal ini, sementara Kouga hanya pasrah, merasa hal itu bisa mengakhiri penderitaannya. Tidak lama, salah satu anak buah Gambino membawa kepala desa Min yang terlambat membayar utang. Kepala desa berbohong, mengklaim bahwa semua hartanya dirampok oleh Noel, seorang seeker yang sebenarnya telah menyelamatkan desanya dari bandit. Dia bahkan menambah cerita, mengatakan bahwa Noel menyekap keluarganya, menusuk matanya, dan mengambil semua uangnya. Kepala desa juga memfitnah Noel dengan menjelekkan nama Gambino Family. Kepala desa Min terus memprovokasi Albert Gambino agar menyerang Noel. Akhirnya, Albert setuju untuk menghajar Noel dan bahkan memutuskan untuk mengabaikan utang kepala desa. Namun, dia tetap menghukum kepala desa dengan memotong lengannya. Dia memerintahkan budak si Jebol yang merupakan ahli pedang untuk melakukannya dengan pedang kayu. Sebelum itu, Albert menelan obat yang membuatnya semakin gila, mengklaim bahwa dia membutuhkan obat tersebut untuk menikmati kekejaman. Salah satu anak buah Albert terlihat tidak senang dengan situasi ini. Albert juga memutuskan untuk menjadikan Kouga sebagai budaknya. Di lain waktu, Kouga bercerita kepada salah satu bawahan Albert tentang masa lalunya. Dia lahir di sebuah desa dari seorang pedagang dan wanita cantik. Namun, saat ibunya diserang oleh gerombolan penjahat, trauma tersebut membuatnya kehilangan kewarasan. Setelah Kouga lahir, ayahnya menolak mengakuinya sebagai anak karena dia merasa dia adalah pembawa sial dan meragukan statusnya sebagai anak kandung. Hal ini memperburuk kondisi mental sang ibu yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Hingga dewasa, Kouga terus dianggap beban oleh ayahnya. Sementara para pelayan keluarga juga bergosip bahwa Kouga adalah anak pembawa sial. Kouga di sini merasa dirinya adalah anak terkutuk yang tidak diinginkan oleh siapapun. Suatu hari, dia terbangun di atas kapal dan menyadari dirinya telah dijual sebagai budak. Kemudian, si Cebol muncul dan mengklaim dirinya sebagai majikan Kouga, memerintahkan Kouga untuk bertarung di arena dan mengalahkan semua musuhnya. Si Cebol memuji Kouga yang membuatnya merasa dihargai meski sebenarnya hanya dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Kouga pun mengenakan zirah lengkapnya dan siap untuk bertempur. Di tempat lain, Noel bertemu dengan Loki yang memberitahunya bahwa dia kini diburu oleh Gambino Family yang percaya pada kebohongan kepala desa Min. Mereka juga membahas Albert yang kini menjadi pemimpin Gambino, menggantikan pemimpin sebelumnya yang lebih waras. Tiba-tiba, Noel menyadari bahwa langkah kaki yang dia dengar mengarah pada pengkhianatan dan dia sadar Loki telah menjualnya kepada Gambino Family. Noel pun menyatakan bahwa Loki gagal sebagai profesional karena telah mengkhianati kliennya. Loki mengaku bahwa nyawanya lebih penting dan dia mendapatkan uang serta bisa memulai hidup baru di negara lain. Tanpa pilihan lain, Noel berniat membunuh Loki. Namun Loki pasrah mengakui bahwa dirinya yang telah mengorbankan harga dirinya sebagai informan profesional. Terguncang mendengar itu, Noel membatalkan niatnya dan menyuruh Loki untuk pergi. Noel berjanji akan menghancurkan Gambino Family dan mengembalikan harga diri Loki di sana. Loki di sini menangis, menganggap Noel sinting dan berhutang pada Noel sebelum dia pergi. Sebelum bertarung, Noel meminta ramuan yang hanya bertahan 10 menit. Ternyata, orang yang dikirim oleh Gambino Family adalah Kouga, yang sebelumnya ditemui Noel di pemukiman kumuh. Keduanya terkejut satu sama lain, namun akhirnya memutuskan untuk bertarung. Kouga yang merasa berhutang pada Noel memperkenalkan dirinya sebagai Kouga Sugeshima, ahli pedang panjang dengan peringkat C dan keahlian manipulasi tebasan. Noel menghormati lawannya dengan memperkenalkan diri dan pertarungan pun dimulai. Selama pertarungan, Kouga kesal karena Noel mengincar bagian sensitifnya yang dianggap curang. Namun, Noel menegaskan bahwa dalam situasi hidup dan mati apapun bisa dilakukan. Noel melemparkan botol cahaya, meskipun Kouga masih bisa menyerang balik dengan mata tertutup. Noel di sini terkejut karena kemampuan stun howlnya tidak berpengaruh kepada Kouga.